Halo teman-teman trader investor, selamat datang channel cuan-cuan saham di Analisa Teknikal dan Bandarmologi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Selasa 14 Juni 2022, hari yang cukup menarik. IHSG menguat 0,78% dan sepertinya gap sudah tertutup. Candlenya juga sangat solid, tidak ada perlawanan sama sekali, sesuai view kemarin juga. Dan seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik link sosial base di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman ada pertanyaan, kritik, atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, karena ada konten setiap hari dari Senin sampai Jumat. Dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke. Langsung aja kita akan masuk ke transaksi seperti biasa. Hari ini transaksi 15,637 triliun dengan pergerakan asing hari ini malah net sell 551,44 miliar. Itu di pasar reguler net sell 748 sekian miliar, sedangkan di pasar nego ada net buy 197 sekian miliar. Kemarin waktu koreksi 1% lebih, asing net buy. Sekarang waktu naik, asing malah net sell. Ini indikasi kurang enak, artinya naik untuk TP ya, karena yang mereka nggak bisa keluar satu kali juga. Nanti kita update lebih dalam. Kalau kita lihat juga beberapa bursa sudah mulai rebound, tapi US belum ya, masih semalam masih berdarah-darah. Untuk yang hari ini belum buka, karena ini saya bikin konten baru jam 6:15 ya. Tapi kalau kita lihat dari bursa regional sudah mulai pada rebound, dan itu cakep juga untuk si IHSG. Nanti kita bahas lebih dalam. Kita masuk ke saham-saham yang dibeli oleh asing. Ada BRMS, ini kayak MVP hari ini ya, 191 miliar. Lalu ada Inco 27,7 miliar, Unilever 26,9 miliar, SMGR 26,1 miliar, Tins 21,5 miliar, INDF 19,2 miliar, Doit 13,9 miliar, Avia 8,9 miliar, Saratoga 3,5 miliar, HMSP 3,4 miliar, KLBF 3,2 miliar, Alfamart 2,9 miliar, Mitratel 2,8 miliar, MTEK 2,8 miliar, SMDR 1,7 miliar, ITMG 1,3 miliar, dan ICBP 784 juta. Masuk ke saham-saham yang dijualin asing, ada BBCA 174,4 miliar, BBRI 137,8 miliar, Telkom 116,4 miliar, Astra 113,7 miliar, BBNI 81,1 miliar, Antam 60,8 miliar, MDK 56,7 miliar, PTBA 35,9 miliar, Akra 30,1 miliar, Yeti Traktor 24,5 miliar, BBB 24,4 miliar, Tower 17,8 miliar, Bukalapak 15,4 miliar, INKP 11,2 miliar, Indi 8,8 miliar, Indosat 8,5 miliar, Mika 7,5 miliar, Selis 4,2 miliar, BRPT 3,8 miliar, dan Bank Mandiri 3,1 miliar. Ada ESA juga yang masih ARB 1,9 miliar. Oke. Langsung saja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG yang hari ini sudah menguat dan closing dengan sangat ciamik. Satu hal yang kurang enak adalah IHSG closingnya masih belum aman kalau menurut saya. Memang sesuatu yang wajar banget hari ini hijau tuh. Kalau misalkan teman-teman ngikutin konten kemarin atau tadi pagi juga saya bahas di grup ya untuk morning briefing, hari itu memang jatahnya hijau. Kenapa? Ya karena kemarin dia baru rebound dari support. Nah, ketika di sini dia reject dari resist, jatahnya besoknya merah. Ibaratkan di sini seller mulai dominan, besoknya tinggal ngelanjutin. Nah, di posisi ini sama, buyer mulai dominan, besoknya tinggal ngelanjutin. Itu apa ya? Sebatas price action doang. Dan yang bikin hari ini berhasil menguat adalah IHSG tidak lower low. Kalau kita lihat kemarin kan low-nya 6924, sedangkan hari ini low-nya 6932. Artinya by candle IHSG nggak lower low. Cuman yang agak serem adalah posisi sekarang IHSG ada di resisten. Terakhir kemarin IHSG breakdown double topnya, top 1, top 2, breakdown gap down, ini nutup gap, dan besok adalah penentuan apakah IHSG bakal menguat lagi dan closing dengan ciamik, atau ini adalah pullback untuk turun lebih dalam. Seperti itu.
Kalau memang ini pullback untuk turun lebih dalam, saya rasa koreksinya tidak sampai 6866 tapi sampai 6786. Itu kalau dia pullback doang ya. Atau ya bisa lihat di 6872 juga sih. Yang jelas untuk saat ini 7000 sampai 6950 masih menjadi area support IHSG. Dan sekarang posisi IHSG ada di resist 7060 ya. Nih, pas 7050 7060 dia closing juga sudah menutup gap. Dan kalau misalkan ditanya kira-kira besok gimana, ya opsinya dua. Kalau dia berhasil breakout ada potensi lanjut menguat, tapi kalau misalkan dia gagal breakout, ini adalah pullback untuk turun lebih dalam. Yang perlu diperhatikan adalah area ini sekarang 6922 ya. Karena kalau misalkan dia sampai jebol sini, itu artinya dia bakal lower low. Misalkan dia reject lalu turun dikit doang, itu sebenarnya nggak masalah karena dia belum lower low. Bisa aja nanti dia reject terus di sini konsol terus naik lagi gitu bisa juga. Tapi kalau memang dia besok reject kuat lalu sampai lower low lagi, nah target selanjutnya bisa ke 6870 sampai 6780. Batas risiko memang ini katalisnya baru kurang enak banget. Kalau teman-teman lihat kripto itu lebih dibantai dan mungkin kondusifnya bakalan weekend. Jadi mungkin ya kalau lebih suka menunggu aman bisa tunggu weekend dulu aja, Jumat baru belanja, tuh nunggu meeting dari FOMC di hari Kamis besok, dan untuk data kenaikan suku bunga US seperti itu. Jadi ya marketnya masih volatil. So far pertahankan 7000 sampai 6950 selama dia nggak jebol di situ harusnya oke. Tapi kalau besok dia reject dari 7060, misalkan besok dia entah reject doang terus lusa baru turun, besok hari apa? Besok hari Rabu kan. Misalkan besok dia reject doang nih, candlenya misalkan kayak gini ya. Kalau menuju closing candlenya reject kuat kayak gini atau kayak gini, lebih baik bersih-bersih porto karena mungkin besoknya hari Kamisnya potensi melanjutkan penurunan. Cuman kalau misalkan bisa menuju closing candlenya solid, nah itu bisa dipantau dulu. Yang jelas 7060 adalah resisten krusial karena ini neckline-nya juga dia nutup gap. Lalu untuk supportnya ada di sekitar 7000 sampai 6950. Sedangkan untuk lower low IHSG harus jebol 6924. Buy structure besar selama nggak jebol yang 6500 harusnya market tidak ada masalah sama sekali. Cuman kalau memang dia nanti jebol sampai 6500 lebih baik batasi resiko seperti itu. Tuh, gunakan aja angka-angka tadi. Untuk IHSG langsung aja kita akan masuk ke beberapa saham pilihan. Kita coba cek dari yang dijualin asing dulu deh. Kita cari yang ada spread. Antam kemarin udah kita bahas ya, nggak kita bahas lagi. Buat teman-teman yang cari analisa Antam bisa cek konten kemarin aja. Kita coba cek INKP aja deh. Yang hari ini lumayan, dia turun 2,44%. Oh, dividennya udah keluar nih, Rp50. Nah, oke. Hari ini INKP turun 2,44% dengan candle yang cukup solid dan volume yang ada. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, tapi rejectnya kelihatan. Kalau kita lihat juga INKP ini sudah lower low dan dia sudah lower low. Di sini dia lower low. Di sini pun dia juga buy candle, dia lower low. So, saya rasa retracement INKP bisa berlanjut ke area sekitar 7.800. Untuk saat ini dia sedang berhenti di support. Ini support satunya itu 8.000 karena dia tidak jebol di 8.000 ya. Cuman kalau memang besok dia jebol di 8.000, support selanjutnya adalah 7.800. View INKP adalah bullish flag, cuman sangat disayangkan memang kemarin belum dikasih breakout. Saya lihat sih sebenarnya cukup menarik ya, karena waktu rejectnya tidak terlalu besar. Nih, di sini kalau teman-teman lihat ketika dia reject dari downtrend channel ini kan volumenya kecil nih. Ini reject lagi, volumenya kecil dan seterusnya. Artinya di downtrend ini sudah tekanan jual sudah tidak tinggi. Biasanya yang kayak gitu ada potensi breakout. Cuman ternyata memang belum dikasih breakout dan dia masih koreksi dulu. Nah, untuk saat ini NKP bisa pantau di 7.800. Selama dia nggak jebol 7.800 harusnya masih oke. Cuman kalau misalkan dia jebol dari 7.800 kita bisa pakai Fibonacci.
Nah 7.800, nextnya di 7.600 kalau dia masih jebol dari 7.800. Lihat candlenya arahnya bakal masih ke bawah, jadi bisa dipantau dulu 7.800 sampai 7.600. Selama nggak jebol 2 itu harusnya ENKP oke dan bakal mencoba untuk breakout lagi seperti itu. Batasi resiko, gunakan support itu tadi. Kita lihat dalamnya, hari ini dia closing di bawah EMA 20. Untuk flow-nya masih oke. Cuman si BB ini jualan terus ya. Dia ganti-gantian ya. Jualan di NKP, jualan di Tekim, gantian lagi dan seterusnya. Main kalau nggak salah BB-nya yang net buy, hari ini BB-nya yang net sell. Terlepas dari itu apapun semua, yang jelas kita ikutin TA-nya aja karena di sini kita bisa entry dan juga exit. Buy structure dia juga ada reversal kecil ya, double top, top 1, top 2. Target koreksi mungkin 7.800. So amannya bakal lebih aman kalau kita lihat di 7.800. Bisa kita lihat responnya di sana. Untuk INKP lanjut coba kita cek. ISAT masih on track dengan view awal, jadi nggak perlu saya bahas lagi. Saya pengen coba bahas BRPT yang nggak enak banget. Ini dia closing 720. Setahu saya BRPT itu support krusial 800. Kalau dia sampai jebol bakalan jelek. Dan ini saya lihat kok dia closing di 720. Jadi mari kita bahas. Bentar, ini agak lemot nih trading view-nya ya. Stock bid-nya aman, padahal wah gak enak banget ini. Serius, lebih baik yang kayak gini dihindari dulu. Nanti kita bahas nih BRPT nih. Wah, skip berat nih. Dilihat dari dalamnya aja udah kurang oke, tapi kok nggak mau kebuka-buka. Trading view, ada apa denganmu? Aduh, coba saya, oh udah bisa, oke. Oke, hari ini BRPT turun. Dia turun berapa nih? Turun 3,36% dengan candle yang cukup solid dan volume yang besar dan membesar. Terakhir saya bahas BRPT ini support krusial 800. Selama nggak jebol 800 masih dalam toleransi, dan sekarang sayangnya dia sudah jebol dari 800. Kurang enak kalau menurut saya view-nya dari si BRPT ini, karena dia berpotensi membentuk yang namanya descending triangle 1, 2, 3 atau apalah itu. Yang jelas dia memang sedang dalam posisi konsolidasi ya. Kita bisa simetrikan di sini, simetrikan di sini, tapi kalau kita lihat dia sudah jebol bawah semua. Artinya buy structure dia sudah lower low dari structure besarnya. Ada indikasi sudah valid downtrend seperti itu. Nah, next stop dari si BRPT ini ada di sini, area cukup kuat selanjutnya ya. Itu di sekitar 725, berhenti hari ini sampai di area 635. Itu adalah support BRPT. Kalau dia jebol dari situ juga itu bakalan jauh lebih tidak enak dan perlu batasi resiko. Yang saya tahu memang BRPT ini kan dia bahan bakunya itu kan minyak ya, dan kalau kita lihat harga minyak baru naik tinggi banget, makanya pasti bakal ada beban biaya yang meningkat dari si BRPT ini. Jadi ya bahasanya katalis jelek lah untuk si BRPT ini. Sama kayak SM Gear lah, semen-semenan kemarin ketika batu bara naik gila-gilaan kan, itu kan bahan baku dari semen ya, artinya kan bakal biaya meningkat. Nah ini sama kayak si BRPT, ketika minyak naik terus ya dia produksinya bakal meningkat tinggi dan menyebabkan tidak efisiensi di perusahaan. Nah kita mungkin bisa lihat bigger view pakai time frame lebih besar. Kita masuk ke weekly. Aduh, ini kok lemot kenapa ini? Nah ini ya, kita lihat weekly-nya pun juga sudah tidak enak dari si BRPT. Cuman memang dia belum closing weekly-nya besok Jumat seperti itu. Ini area penting yang perlu dipertahankan 640. Kalau memang dia sampai jebol lebih baik apa ya, batasi resiko dulu aja sih untuk si BRPT ini kalau sampai jebol 640, karena target koreksinya bisa lumayan dalam seperti itu. Untuk support sekarang itu dari 700 sampai 640. Selama nggak jebol oke lah, siapa tahu dia rebound ya dari situ. Tapi kalau dia jebol dari 640 lebih baik batasi resiko dulu. Kita lihat dalamnya pun juga nggak enak.
Bandar movementnya cenderung distribusi. Akhir-akhir ini juga terjadi buangan. Dan kalau kita lihat hari ini pun flow-nya nggak enak banget ya. Seller 21, buyer 48. Ini yang berjejer retail, YPSK, PD, AK, GR dan seterusnya. Bahkan yang value-nya miliar cuman sampai AK. Ini GR ke bawah sudah ratusan juta. Untuk di saham yang cukup besar kayak BRPT ini, saya rasa ini value kecil, ratusan juta ini. Jadi ya perlu batasi resiko aja, seperti itu. Kalau mau ditunggu responnya silakan, atau barangkali teman-teman suka spekulatif buy ya. 640 itu harusnya resiko rendah. Misalkan beli 640, cut loss di 620 gitu aja udah cuman berapa tik. Siapa tahu dikasih rebound. Untuk support itu di sekitar sini dulu 700 sampai 640 mungkin tempatnya area demand ya. Sedangkan untuk resisten sekarang 800 sudah menjadi resisten. Arahnya ke bawah, batasi resiko dulu aja. Seperti itu. Worst case scenario ini bisa jadi bearish flag juga ya. Ini misalkan anggap ini tiang benderanya, lalu ini benderanya. Lalu kalau kita tarik continuation, targetnya memang sudah kena, cuman ya kita lihat dulu responnya di area ini. Yang penting sama, selalu batasi resiko. Untuk BRPT lanjut coba kita cek. ESA masih ya, kita bahas di ESA deh. Walaupun sudah saya warning ya untuk si ESA ini dari lama-lama hari. Nah ini view terakhir ESA. Oke, hari ini ESA turun lagi 6,99% dengan candle yang solid ARB, tidak ada perlawanan dan volume yang besar dan membesar juga. Keluar dividen ya. Hari ini kayaknya cumdit. Nah, terakhir ESA ini emang digas, dia bagus banget sebenarnya sebelumnya ketika dia reversal ya. Bagusnya itu di sini. Ini sudah mulai banyak yang notice dia ascending triangle atau cup handle atau apalah itu. Dia breakout, retest dan setelah itu memulai fase uptrendnya. Naik terus sampai di area all time high 1600, lalu tekanan jual mulai tinggi. Di sini tekanan jual tinggi, di sini seller kuat, seller mulai dominan dan seterusnya. Sempat konsolidasi simetrikan triangle, cuman ya dilihat dari kekuatan sellernya, akhirnya dia breakdown ke bawah. Kena rebalancing juga, jadi ajang jualan dan sekarang dia sudah lower low. Ada beberapa chart pattern yang bisa kita gunakan untuk mencari target ya. Yang pertama ada simetrikan triangle dengan target ya bisa ke sekitar sini 720, atau kalau kita cup handle pun juga sama aja 720, atau kalau kita tarik pakai Fibonacci pun sama aja sekitar sana kalau nggak salah. Nah, kalau Fibonacci targetnya ada di 825 tuh. Nah, buat teman-teman yang suka spekulatif buy mungkin bisa cek besok di area 800 sampai 825. Cuman amannya sih lebih baik tunggu pantulan dulu aja. Buy structure dia sebenarnya masih oke selama nggak jebol yang biru ini ya, karena ini major trend lainnya yang garis warna biru. Jadi mungkin harapannya sih ESA kayak gini bentuknya. Dia turun ke kotak pink. Ini kan area konsol juga, sebelumnya dia konsol di sana. Lalu dia reakumulasi, konsolidasi ke samping baru reversal ke atas. Tuh. Ini kalau view bagusnya. Kalau view jeleknya ya di sini tembus terus tembus lagi. Seperti itu. Batasi resiko aja. Ini sudah saya warning ketika dia jebol di sini ya. Bahkan nggak cuma di grup tapi di YouTube juga. Kalau mau lihat responnya atau mau nawar murah bisa wait and see di sekitar 800 sampai 680 dulu. Kalau dia ada perlawanan atau konsolidasi ngumpulin barang itu bakalan oke. Tapi kalau dilewati gitu aja lebih baik jangan dilawan. Kita lihat dalamnya. Kalau kita lihat memang terjadi ya masih distribusi untuk sampai saat ini ya. Nih hari ini sih kalau dilihat dari bandar movementnya masih cenderung ke akumulasi. Cuman kembali lagi selalu saya bilang lebih ikut ke TA aja, karena TA itu kan kapan entry kapan exit ya. Kalau CA, bandarmologi, fundamental dan lain sebagainya itu kan lebih ke what to buy. Kalau technical analysis itu when to buy. Jadi ya kalau kita tahu barang bagus tapi entry-nya kurang bagus ya sama aja bakalan nyangkut dulu. Tapi kalau kita tahu barang bagus dan entry yang tepat kapan, nah itu bakalan cakep banget kombinasinya. Selalu batasi resiko, bisa lihat di area support tadi yang saya sebutkan. Untuk ESA lanjut coba kita cek yang dibeli oleh asing, BRMS yang hari ini rame banget ya. Memang saham-saham kayak gitu disukai semua orang, mau dari apa ya, scalper, swinger dan lain sebagainya, karena dia liquid banget, bid overnya enak.
Hari ini BRMS naik 10,09% dengan yang sangat solid dan volume yang sangat besar. Kalau kita lihat juga dia closingnya sudah cakep. BRMS memantapkan diri closing di atas 230. Kemarin sempat mencoba breakout tapi sayangnya gagal, dia turun sampai 200, tidak jebol juga. Dan ternyata kemarin dia rebound dengan volume yang sangat besar. Nih. Artinya demand kuat di sini dan hari ini dia menguat lagi sampai breakout dari resistennya. Terakhir memang BRMS kalau kita lihat dari trend line ini ya, dia sudah patah uptrendnya. Cuman yang kita lihat dia belum lower low. Kan saya selalu bilang ya, trend itu ada 3, downtrend, uptrend, sideways. Ketika saham downtrend jebol dari downtrendnya, opsinya tuh nggak langsung uptrend tapi sideways dulu. Sama ketika saham uptrend patah dari uptrendnya, dia nggak langsung downtrend juga tapi sideways dulu. Nah kalau mau berubah butuh yang namanya lower low, kalau nggak higher high. By structure kalau dua itu udah terjadi, trend valid reversal. Cuman kalau kita lihat dari studi case di BRMS ini ya, setelah dia uptrend di sini lalu dia sempat patah pullback, cuman dia nggak pernah lower low. Last low-nya dia itu kan di 198, dia nggak pernah jebol dari 198. Di sini dia masih rebound, di sini cuman 208 dia rebound, di sini 206 dia rebound, dan akhirnya dia malah higher high. So ada potensi BRMS sudah keluar dari fase sideways dan melanjutkan uptrend lagi. Seperti itu. Sekarang kalau ditanya targetnya BRMS bakal kemana mas? Nah kalau menurut saya sih ini kita identifikasi area kuat dulu. Untuk support saya rasa tetap di 300, walaupun ini high-nya sampai 236 dan dia breakout ya. Cuman kalau dilihat dari respect harganya itu sampai 300, sedangkan yang support paling krusial ada di 200. Kalau teman-teman punya BRMS di bawah 200, saya rasa masih kekep aja barangnya. Tapi kalau teman-teman belum punya barang, besok dikasih retrace. Kalau kena sell on strength lalu retrace ya bisa masuk di dekat-dekat 230 seperti itu. Nah untuk target sendiri dari BRMS kita anggap ini candle merah nggak ada ya. Potensinya adalah dia membentuk continuation dengan, nah mungkin seperti ini. Apa nih? Ya sebenarnya lebih ke descending juga ya. Atau kalau kita mau tarik pakai falling wedge, ini broadening. Ini apa ya? Terserah apalah itu. Yang jelas dia memang breakoutnya ke atas, retest dan akhirnya berhasil higher high. Target dari BRMS kita bisa tarik pakai Fibonacci. Kalau misalkan besok dia break high ya, ingat high-nya 248. Kalau misalkan besok BRMS breakout dari 248, targetnya adalah di sini 266 sampai 278. Pas nutup candle tanggal 13 ini. Tuh. Itu untuk jangka pendek. Kalau jangka panjang sih ini buat sekedar target ya. Tapi kalau buat seberapa jauh dia pergi ya, selama nggak lower low ya dia bakalan masih naik terus. Seperti itu. Cukup menarik BRMS. Saya pengen ngecek bigger view-nya, siapa tahu menemukan sesuatu. Di monthly dia double bottom, reversal. Di weekly menarik weekly-nya, bisa penan juga kayaknya ini. Nah, misalkan kayak gini ya. Cakep banget kalau ini dibikin penan. So, kita tarik tiangnya. Saya rasa bisa start dari sini. Target 360. Kebetulan saya rasa tidak. 360 pas ke area resistennya. Nih. Ya, sebelumnya kan di sini dia resist, di sini dia resist. Nah, ini saya rasa BRMS kalau tidak ada halangan melintang, cuman memang PR-nya adalah sekarang dia harus breakout sini dulu. Breakout 248, lalu habis itu breakout 278. Kalau dua area itu berhasil di break, target selanjutnya adalah 300 sampai 310, baru setelah itu ke 360-an ke area supply-nya. Kalau BRMS nyampe di sana, jangan lupa trailing stop ketat. Tapi apakah nggak bisa lewat? Ya bisa juga, besok tinggal kita cek. Cuman so far cukup menarik. Ada bullish penan di weekly ya. Kalau di daily memang tadi nggak terlalu jelas, saya juga agak bingung itu apa. Cuman kalau di weekly mulai kelihatan. Kita lihat dalamnya, ini yang rebalancingnya bagus, BRMS, BDM-nya bagus, trendline TA-nya juga terjaga, uptrendnya juga. Dan kalau kita lihat hari ini pun bayarnya kuat-kuat ya, AKCS, BK, RX,
bagus-bagus bayarnya. Siapa tahu besok dikasih retrace, teman-teman bisa pantau buat entry. Ingat, selalu batasi resiko. Dan memang di weekly-nya belum ada retest ya. Jadi siapa tahu besok dikasih sell on strength turun dulu. Nah, itu baru menarik untuk dipakai entry. Selalu batasi resiko. Support sekarang 230, support krusialnya di 200. Itu resistennya tadi sudah saya sebutkan. Untuk BRMS lanjut coba kita cek. Pegas masih on track dengan view swing ya. Pegas nggak saya bahas dulu, itu view-nya masih sama, perjalanan jauh, bisa diputar lagunya Tulus, hati-hati di jalan. Nanti kalau dia udah break 1850 baru saya bahas lagi Pegas, karena so far view-nya masih sama. Kita coba masuk ke yang merah-merah aja. Kita coba cek Antam, sudah kita bahas. Saratoga kemarin juga sudah kita bahas. Kita cek yang hijau-hijau. Yang menarik BRMS sih. Ini Goto juga nggak pernah lower low ini. Kita coba bahas Arto deh. Yang hari ini menguat lagi. Oke, hari ini Arto menguat 7,69% dengan candle yang cukup solid dan volume yang tidak terlalu besar sih, masih kecil. Cuman kalau kita lihat buyer dominan ya di hari ini, tapi ya volumenya belum terlalu besar. Terakhir Goto itu banyak skenario kemarin, beberapa sudah gagal. Bisa dia cup handle, bisa dia bikin uptrend channel yang sudah patah atau belum patah. Ntar kita coba toleransi sampai ke shadow. Siapa tahu ternyata dia ngikut shadownya. Kalau sini terlihat udah patah, kalau sini juga terlihat udah patah. Ya kalau yang sini sudah patah sih. Jadi ya sama kayak BRMS tadi kasusnya, dia sudah patah dari uptrend di sini. Cuman dia nggak lower low. Di sini kan dia patah ya, dan low-nya kan di 8.200. Kemarin kalau si Arto ini jebol 8.200 tuh nggak enak banget memang, karena dia lower low. Cuman sayangnya dia tidak jebol dan malah hari ini higher high. Jadi cukup menarik juga untuk si Arto ini saat ini. Nah, saya rasa 9.000 sampai 8.900 sudah bisa menjadi support si Arto. Dan kalau kita lihat ada posisi double bottom di sini dari si Arto, bottom 1, bottom 2 dengan target kenaikan ada di sekitar sini 9.800. Tuh, sebenarnya apa ya, targetnya oke lah, terserah di berapa. Cuman satu hal yang bagus adalah kalau dia sampai berhasil break dari 9375 atau kita buletin 9400 ya, itu bakal cakep karena by structure dia higher high lagi. Bisa aja dia bikin cup handle yang lebih besar, bisa juga. Nah, kalau memang besok si Arto breakout dari 9375, kita coba cek targetnya. Nah, target dari Arto adalah di sini 9875 sampai 10.175 kalau bisa break 9375. Jadi besok bisa dicek kalau teman-teman punya barang ya. Kalau misalkan besok si Arto dikasih lewat breakout 9375, saya rasa nextnya ada di 9875 sampai 10175 ya, kalau kita bisa bilang di area gap sini. Artinya apa? Kalau Arto dikasih higher high, ada potensi dia bakal menutup gap di sekitar 10.000. Seperti itu. Ini kalau arah dari bawah. Kalau arah dari atas kita bisa tarik pakai Fibonacci juga, retracement setelah kemarin dia swing low ya dari 19.500. Gila banget ini Arto ini. Kalau ada yang beli di pucuk, saya harap semoga nggak ada yang beli di pucuk ya. Target koreksinya minimal 11.500 ya harusnya si Arto ini. Tapi ya dalam perjalanannya perlu diupdate juga. Seperti itu. So far itu area yang perlu diperhatikan dari Arto adalah supportnya sekarang di 9.000 sampai 8.900, sedangkan resisten krusialnya di 9375. Kalau break yang 9375 bakalan cakep untuk si Arto. Untuk support krusialnya 8.200. Lama nggak jebol yang 8.200 harusnya Arto oke. Kita lihat, teman-teman perhatikan nggak tadi dari semua yang saya bahas ya, yang arahnya ke atas, BB itu berperan penting. Entah dia BB-nya di seller kalau baru koreksi atau BB-nya di buyer. Ini nggak tahu nih BB ini siapa ini. Jarang-jarang juga BB, kayaknya BB lokal juga ya, atau asing nggak tahu juga karena nggak kelihatan kalau di sini.
Cuman yang jelas cukup menarik si BB ini. Nah, kalau kita lihat akhirnya Arto juga berhasil closing di atas EMA 20. Jadi saya rasa ada potensi untuk menguat lagi untuk si Arto, tinggal batasi resiko aja. 10.500 juga pas dengan EMA 50. Jadi saya rasa itu bakal jadi area apa ya? Area krusial lah buat si Arto besok, seperti itu. Batasi resiko selalu. Kalau posisi nyangkut bisa atur-atur porsi. Kalau posisi cuan bisa trailing stop seperti itu. Oke, seperti itu dulu untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf juga kalau ada kurangnya. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Yang support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.